Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali di Sekolah Minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menerima votum dan salam dari Kak Fikari Selby Trapila Yunita Sarjana Teologi. Adik-adik dimohon berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Aku milikmu Tuhan, pegang erat tanganku, ku ingin selalu ada di dekatmu. Kita mau angkat pujian kita, aku milikmu. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan ucapan syukur kita dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Kak Nemi. Adik-adik semua, pada hari ini, hari Minggu,
Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk pengakuan dosa kita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sehingga pada hari Minggu ini ya Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu melalui ibadah sekolah minggu ini, ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Ampuni kasihanilah kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, atas segala sesuatunya Tuhan sudah menyediakan semuanya ya Tuhan. Kami sudah diberi kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di dalam ibadah kami ini, kami senantiasa ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Harus tetap semangat dong. Kita sekolah minggu mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau angkat pujian kita, Kasih Yesus Indah, indah, oh indah, dan Sejak Ku Kenal Yesus. Bintang
adalah kumpulan video-video yang adik-adik kirimkan berupa ayat hafalan minggu kemarin. Dan sekarang kita akan mendengarkan dari adik-adik kita kelas tengah dulu. Ya adik-adik kelas tengah. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bukan untuk Lukas 5 memanggil ayat 23. orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Amin. Ayat hafalan Oli. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Kelas tengah sudah. Sekarang saatnya kita dengarkan dari adik-adik kita kelas besar. Ya adik-adik kelas besar. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Orang yang berdosa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Amin. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Kelas tengah sudah. Kelas besar juga sudah. Sekarang kita mau dengarkan dari adik-adik kita kelas kecil beserta orang tuanya. Ya adik-adik kelas kecil.
Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Orang benar, tetapi untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas pasal 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil ayat 32. orang benar, tetapi bukan untuk memanggil orang berdosa supaya mereka benar, tetapi orang berdosa Lukas 5 supaya mereka bertobat. 32. Amin. 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, Tetapi orang berdosa tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Terima kasih adik-adik dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar yang sudah mengumpulkan ayat hafalan kita minggu kemarin. Dan sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti teman kita Revi akan membawakan kita dalam doa firman. Dan sekarang kita mau angkat pujian kita, Sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu
Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Allah Maha yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena kudus yang telah kau berikan kepada kami telah kami terima. Dan pada pagi hari ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Dan berkati kami juga ya Tuhan, semoga kami mendengarkan yang baik dan tertib. Dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Nah, Kak Doni akan membawakan cerita firman Tuhan buat kalian semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita minggu ini berawal dari seorang bapak yang sangat mengasihi akan anak-anaknya. Kita tentunya mempunyai orang tua juga kan di rumah. Ada mama, ada papa, ada opa, ada oma. Dan kalau di sekolah kita juga mempunyai orang tua. Orang tua kita adalah guru-guru kita. Di sekolah minggu juga kita mempunyai orang tua, yaitu kakak-kakak sekolah minggu. Cerita kita berawal dari sini. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah adik-adik, gimana cerita tadi? Luar biasa kan? Menarik nggak? Sangat menarik. Nah, kita lihat bagaimana Bapak tadi, dia sangat-sangat menyayangi dan mengasihi kedua anaknya. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia selalu menyayangi kita, dia selalu melindungi kita, dia memberikan kita kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Tuhan selalu berikan kepada kita. Tapi seringkali kita sebagai manusia melupakan kebaikan Tuhan. Kita hanya ingat Tuhan ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan susah. Pada saat itulah kita mengingat Tuhan. Sama seperti cerita tadi, pada saat dia banyak hartanya, banyak uangnya, anak bungsu tadi lupa kepada bapaknya. Tetapi pada saat dia sudah mulai kesusahan, sudah tidak punya uang, dia bekerja di sebuah kandang babi, dia sudah merasa kelaparan, dia ingin makan, tetapi makanan babi pun tidak diberikan kepadanya. Dia baru ingat kepada bapaknya yang ada di rumah. Sama seperti kita. Kita baru ingat kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan susah, sakit, dalam keadaan menderita. Tetapi ketika kita senang, kita bergembira, kita sukacita, seringkali kita melupakan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita sekarang berada pada minggu ke-24. Kita mengadakan ibadah secara virtual. 24 minggu itu adalah kira-kira 6 bulan. Ya, 6 bulan kita sudah beribadah secara virtual bersama kakak-kakak sekolah minggu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah mulai meninggalkan ibadah sekolah minggu. Udah malas nggak seru Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus masih setia untuk menunggu kita semua kembali kepadanya, beribadah kepadanya. Tuhan kita sangat rindu kepada kita semua untuk dapat kembali kepadanya. Oleh sebab itu, adik-adik yang sudah mulai malas-malas beribadah, jangan lupa, ayo kita setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita mendengarkan firman Tuhan, dan yang terpenting adalah kita berbuat yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan kepada siapapun. Marilah kita menjadi garam dan terang dunia bagi semua orang. Tuhan akan terus menunggu kita untuk kembali kepadanya. Sama seperti Bapak tadi, begitu dia melihat anak bungsunya kembali, dia berlari dengan kencang dan memeluk anaknya. Dia mengucap syukur karena anaknya bisa kembali. Anaknya sadar dari semua kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Dan dia bersuka cita, dia membuat pesta, dia memotong domba untuk anaknya yang kembali. Adik-adik, marilah kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah melupakan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu menyertai kita. Nah, adik-adik,
Demikianlah cerita kita pada minggu ini. Adik-adik, kuis pada minggu ini adalah, dengan baik-baik ya, siapakah anak di dalam perumpamaan tadi yang menghabiskan harta yang ia dapat dengan berfoya-foya? A. Anak sulung. B. Anak bungsu. Kalau sudah jawabannya, nanti dikirim melalui WhatsApp ke kakak-kakak yang ada di bawah ini. Kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Selamat menjawab. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini terdapat dalam Mazmur 116 ayat 1. Sekali lagi, Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Jangan lupa dihafal ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebagai anak-anak Tuhan telah mendengar bersama cerita firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan agar kami dapat diberi pengertian oleh Tuhan dan mampu melakukan apa yang baik sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan firmankan melalui kakak-kakak sekolah minggu kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi anak-anak yang penurut, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan di masa pandemi yang terjadi pada saat ini, kami harus belajar di rumah, melaksanakan ibadah dari rumah. Namun kami percaya berkat yang berasalnya daripada Tuhan membuat kami mampu melakukan yang terbaik. Kami dapat belajar dengan tekun bersama papa mama yang mengajarkan kami. Terlebih kami pun dapat beribadah dengan serius bersama-sama dengan teman-teman kami maupun orang tua yang selalu membimbing kami. Pada saat ini Tuhan yang memberkati kami sebagai anak-anak-Mu, lindungi orang tua kami, berikan mereka kesehatan, mampukan mereka menjalani usaha pekerjaan mereka dengan baik, dan kami percaya kesehatan, kekuatan yang berasalnya daripada Tuhan dapat melindungi orang tua kami, menghindarkan mereka dari sakit penyakit, dan kami percaya orang tua kami dapat mengajarkan kami apa yang baik, dapat memberikan kami didikan, bahkan melalui orang tua kami, kasih Tuhan dapat kami rasakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoakan kehidupan kami, kiranya kami dapat mempersiapkan diri menjadi anak-anak Tuhan yang penurut, yang beriman, yang senang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mampu melakukan apa yang baik, dan mampu pula melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa bagi teman-teman kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka usia dan dalam Tuhan pula mereka dapat menjadi anak-anak yang suka mendengar firman Tuhan, yang senang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan di dalam Tuhan pula kami serahkan kehidupan kami. Dan kami pun berharap kiranya pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir, dan di dalam Tuhan pula nantinya kami dapat beribadah bersama di rumah gereja-Mu dalam kerinduan kami, dan di dalam Tuhan pun kami percaya perlindungan dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Ini kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami serahkan kehidupan kami, dan kami akan berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Angkat persembahannya di tangan sebelah kanan dan kita ucapkan bersama, ku mau memberi yang terbaik untukmu Tuhan. Nanti doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Kellen. Dan kita angkat pujian kita, ku beri persembahan. Kita berdoa, ya Tuhan, kami akan mengumpulkan sembahan. Berkatilah sembahan kami, amin. Terima kasih untuk adik-adik, mama, papa, dan semuanya yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu virtual kita pada pagi hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan menerima pengutusan dan doa berkat dari Kak Fikari Selby Trapila Yunita Sarjana Teologi. Dan kita mau angkat pujian kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sampai bertemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebat, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta.
paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebat, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.